Halo, di video kali ini kita akan membahas beberapa konsep dasar yang sering kali menjadi masalah ketika teman-teman mungkin baru mempelajari tentang pecahan dan perkalian pecahan di SMP atau bahkan masih di SMA. Kita akan mencoba memperjelas beberapa hal supaya teman-teman tidak kesulitan untuk mengerti bagaimana cara melakukan perkalian bentuk pecahan atau pembagian, serta bagaimana cara melakukan kali silang, apa yang boleh dicoret, apa yang jangan dicoret. Kita mulai dari contoh. Misalkan kita punya soal seperti ini. Dalam bentuk seperti ini, jika ada bentuk pecahan dan ada bentuk pembagian, saya lebih suka memastikan semuanya sudah ada dalam bentuk perkalian. Berarti hal pertama yang kita akan tackle adalah bagian ini. Kita akan membuat bagian ini menjadi bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Apa yang kita punya di sini? Ini akan berubah menjadi bentuk perkalian, atau kita biasa menuliskan dengan titik supaya tidak tertukar dengan variabel X. Tapi jika ini dilakukan, bagian 15y kuadrat per 20x pangkat 4 harus dibalik. Apa yang tadinya ada di pembilang harus menjadi penyebut dan sebaliknya. Berarti kita akan melihat bentuknya menjadi seperti ini. Sekarang, dalam konteks perkalian seperti ini adalah format yang paling plain atau paling mudah dilihat. Semua yang di atas boleh dicoret atau dieliminasi dengan apa yang ada di bawah. Ini boleh dengan yang langsung di bawahnya ataupun menyilang ke samping-sampingnya. Contohnya, saya bisa melakukan hal seperti ini. Lalu 3 yang ada di sini dan sini pun bisa saya coret. Apalagi yang saya bisa kerjakan? Saya bisa mencoret antara 20 dengan 8, tidak bisa dicoret habis, namun mereka berdua sama-sama bisa dibagi 4. Saya akan mendapatkan seperti ini. Jika teman-teman belum merasa cukup nyaman melakukan pencoretan dengan eksponen atau bentuk X pangkat sekian atau Y pangkat sekian, kita akan tinggalkan ini untuk bagian akhir. Kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Jika teman-teman belum belajar eksponen, bagian ini boleh di-skip. Tapi jika teman-teman sudah belajar, kita akan lanjutkan penghitungan. 5 per 2, 4. Jika ada X pangkat 5 di atas dan pangkat 3 di bawah, kita tinggal melakukan seperti ini. Kita kurangi apa yang ada di atas dengan yang ada di bawah, jika variabelnya sama. Y di atas tidak memiliki pangkat. Ini berarti pangkatnya sebenarnya adalah 1, tapi tidak dituliskan. Kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Dengan sifat eksponen, pangkat negatif berarti kita akan letakkan dia sebagai penyebut, supaya pangkatnya menjadi positif. Ini berarti jawaban akhir dari soal ini adalah seperti berikut. Prinsip dalam perkalian pecahan, semua yang di atas boleh dicoret dengan semua yang ada di bawah. Dengan catatan, mereka ada dalam satu ruas sama dengan yang sama. Apa maksudnya? Kita akan melihat beberapa contoh yang lain setelah ini. Dengan kata lain, jika saya punya format bentuk seperti ini, semua yang ada di atas boleh dicoret dengan semua yang ada di bawah. Jadi jika A dan F memiliki kesamaan faktor, kita boleh mencoretnya, seperti yang tadi kita lihat dalam pengerjaan soal di atas. Dan dicoretnya pun tidak selalu harus habis. Seperti contohnya ketika kita melihat ini dengan ini. 8 dan 20 tidak bisa sama-sama habis dibagi, tapi mereka sama-sama punya faktor 4. Berarti keduanya boleh dibagi dengan 4. Semoga ini bisa cukup dimengerti.
Prinsip lain yang kita ingin lihat di sini adalah tentang perkalian silang atau cross multiplication. Jika kita punya bentuk seperti ini, prinsip paling dasar yang teman-teman mungkin sudah lihat dari video-video sebelumnya karena berulang kali kita menggunakan ini adalah ini dikalikan ini akan sama dengan ini dikalikan dengan ini. Dan ini yang disebabkan bentuk ini disebut cross multiplication atau perkalian silang karena terlihat menyilang seperti ini. Berarti penulisan lainnya adalah A dikali D sama dengan B dikali C. Contohnya, jika kita punya sesuatu seperti ini, prinsip dasarnya, semua yang atas dengan bawah secara langsung boleh kita coret. Misalnya, 36 dan juga 4 boleh langsung kita bagi menjadi 9. Atau saya akan menuliskannya sebagai 9/1 dalam soal ini. Lalu, di sebelah kiri pun kita bisa lakukan ini dengan 8 dan 18. Mereka berdua sama-sama bisa dibagi dengan 4. Maaf, maksud saya 2. Seperti ini. Yang tidak boleh adalah melakukan pencoretan yang sifatnya menyilang melewati tanda ini. Seperti 4 dengan 1 tidak boleh dicoret atau dieliminasi. Begitu pula ini dengan ini tidak boleh dicoret. Karena ada tembok dalam bentuk tanda sama dengan. Kita hanya boleh melakukan simplifikasi dalam atas dan bawah. Dalam menyamping pun sebenarnya boleh dilakukan. Misalnya, dalam bentuk seperti ini, saya boleh melakukan pencoretan antara 18 dengan 4. Ini dan ini sama-sama bisa dibagi dengan 2. Saya bisa mendapat seperti ini. Antara 8 dengan 36 pun saya bisa melakukan pembagian karena sama-sama ada faktor 4. Jika saya coret ini menjadi 2, ini menjadi 9. Dalam bentuk seperti ini, yang tidak boleh lagi-lagi adalah melakukan pencoretan silang melewati tanda sama dengan. Seperti ini dengan ini tidak boleh. Ini dengan ini pun tidak boleh. Jadi ini adalah fitur yang sangat berbeda dalam cross multiplication atau perkalian silang, yang jika sebelumnya kita boleh lakukan, sekarang tidak boleh. Tanda sama dengan akan menjadi pembatas supaya kita tidak boleh mencoret silang apa yang ada di kiri atas dengan kanan bawah secara diagonal, dan yang dari kanan atas ke kiri bawah. Jika sudah dalam bentuk ini, kita boleh melakukan cross multiplication seperti ini. Bentuk yang kita dapatkan adalah 4x sama dengan 81 atau x sama dengan 81/4. Bagaimana? Mudah bukan? Satu fitur lagi yang sering membuat tersandung adalah kita perlu mengerti bahwa jika A dikali B sama dengan C, ini berarti A sama dengan C per B atau B sama dengan C per A. Jika kita sudah bisa memegang bentuk ini, kita tidak tersandung lagi dengan soal-soal yang mungkin bentuknya tampak agak nyeleneh. Misalnya, setengah X sama dengan 5. Berapakah X? Jika kita melihat struktur seperti ini, setengah ini akan terlihat seperti A, X-nya menjadi seperti B, dan ini menjadi seperti C dalam bentuk yang ada di atas. Dengan demikian, jika kita perlu menghitung bentuk ini, kita akan hitung sebagai C per A. Atau berarti 5 dibagi dengan setengah. Dengan pengertian ini, kita tidak akan tersandung lagi ketika melihat bentuk-bentuk yang terasa tidak umum dalam persamaan seperti ini. Semoga teman-teman terbantu dengan video ini dan tidak lagi tersandung dengan penghitungan-penghitungan dasar operasi matematika.
Silakan di like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin juga membutuhkan. Terima kasih sudah menonton.